USG, saya tuh sudah berpikir macam-macam. Oh, kok USG segala, apa menderitanya parah banget gitu loh. Setelah pasca operasi ya bersyukur ya masih punya teman-teman komunitas menguatkan saya. Di dalam kesesakan tuh jangan kalian pernah lupa mengandalkan Tuhan. Justru dalam hal kecil itu imanmu akan terbentuk gitu loh. Shalom pemirsa, jumpa lagi dalam acara A Story to Tell, sebuah program acara dari Gereja Pengharapan Allah yang menghadirkan kesaksian-kesaksian di mana Tuhan menolong umatnya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang wanita yang mengalami sakit cukup lama, namun di akhir kesembuhannya dia harus kehilangan kantong empedunya. Dalam kondisi seperti ini, dia masih bersyukur dan berkata bahwa Tuhan itu baik. Bagaimana kisahnya? Langsung kita dengarkan dari kesaksian Kak Siana. Selamat malam Kak Siana. Selamat malam. Mungkin bisa dikenalkan ya Kak Siana. Oke, perkenalkan nama saya Siana, saya dari CareFit. Ya, saya mau bercerita tentang salah satu dari 1000 mungkin kebaikan Tuhan terhadap hidup saya. Bisa ceritakan Kak Siana? Oke, saya mau cerita. Saya itu menderita MAH sudah cukup lama, ya mungkin dari kuliah. Dan saya tuh nggak tahu itu tuh antara MAH atau asam lambung. Jadinya kumat-kumatnya itu Oktober kemarin. Lah waktu itu malam-malam itu saya tuh kan merintih kesakitan. Perut saya tuh hampir kayak ditusuk-tusuk. Suami saya bingung. 11:30 malam itu sangat menyiksa banget. Jadinya nggak tahu kok dikasih obat yang biasa saya minum itu kok nggak mempan gitu loh. Jadinya kan bingung mau dikasih obat yang biasanya kami konsumsi atau karena jamnya sudah kebetulan malam banget gitu. Tiba-tiba ya sudah kami tidak tahu harus kemana, akhirnya suami saya merujuk saya ke rumah sakit. Nah saya dirujuk di rumah sakit, yaitu waktu itu saya dikasih obat ya 1-2 hari oke lah waktu itu. Tiba waktu diagnosa dokternya itu mengatakan waktu itu memang bukan dokter spesialis ya, jadinya semacam cuman dokter jaga. Dokter jaga itu waktu itu sudah mengatakan itu dilihat aja 1-2 hari lagi. Kalau 1-2 hari tidak memungkinkan, mungkin di USG perut aja gitu loh. Saya terus terang waktu itu takut juga karena itu pengalaman baru buat saya gitu loh. USG saya tuh sudah berpikir macam-macam. Oh, kok USG segala, apa menderitanya parah banget gitu loh. Di tengah kebingungan itu saya tuh berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan gitu loh. Sementara kalau saya harus beritahu orang tua kan takut, mereka kepikiran pasti gitu loh. Di tengah saya kebingungan, saya berseru pada Tuhan gitu. Tuhan, apa memang saya harus USG gitu. Tapi saya waktu itu juga sudah berseru gitu loh. Saya yakin pasti Tuhan punya rencana di balik ini. Jadinya saya tidak menyalahkan Tuhan atas sakit ini. Justru saya tuh bersyukur gitu loh. Karena terus terang saya kurang bisa menjaga kesehatan waktu itu gitu. Akhirnya dengan banyak pertimbangan saya memutuskan USG. Nah, waktu USG itu ketahuanlah saya itu ternyata menderita batu empedu. Saya sempat berkonsultasi sama pastor gitu juga. Oh, pastor, bagaimana solusinya atas sakit ini gitu loh. Wah, batumu sudah termasuk besar sekali gitu loh. Apa enggak bisa diberi obat, pastor? Waktu itu saya tanya gitu. Wah, sudah enggak bisa. Ya sudahlah, saya waktu itu juga dibilang sakit, nangis gitu tuh pasti ya ada gitu loh. Tapi beruntung juga saya juga punya kekuatan gitu. Saya juga cerita sama suami saya gitu. Saya kok diberi sakit seperti ini kok saya malah bersyukur ya. Maksudnya saya enggak nangis, enggak menyalahkan Tuhan gitu. Justru saya bersyukur sekali sama Tuhan gitu. Tuhan memberi sakit seperti ini pasti ada maksudnya. Ternyata ternyata menderita batu empedu. Walaupun waktu itu ya Kak, belum bisa nerima keadaan. Ya, gitu. terus terang karena saya tuh seumur-umur sampai detik ini baru 2 kali untuk operasi yang cukup besar dalam hidup saya. Saya takut sekali gitu loh waktu itu. Tuhan, gimana ya? Terus terang kalau ditanyai operasi itu takutnya apa? Terus terang takutnya bius, dan ternyata bener. Waktu itu saya harus bius total gitu. Takut lah pasti gitu. Nggak ada yang mendampingi saya cuma didampingi suami gitu.
Tapi bersyukur ya, punya komunitas ya, Care Faith itu menguatkan saya gitu loh. Di Care itu pemimpin saya rohani Kohandi beserta pastor memantau saya terus gitu loh. Tiap jam itu tuh pasti tanya gimana posisinya, kondisinya gimana. Waktu sudah menunjukkan jam 1 siang. Akhirnya waktu ditentukan operasi gitu, takut pasti ya masuk ruang operasi. Akhirnya masuk juga operasi, sakit pasti ya waktu itu. Setelah itu kan waktu saya sadar, puji Tuhan gitu loh, saya tuh membuka mata itu ya, saya lihat itu kedua orang tua saya. Ternyata tuh orang tua saya mendampingi saya ternyata itu. Oh puji Tuhan. Ya. Itu tuh kejutan sekali, maksudnya ternyata mereka sebelumnya sudah mengatakan, wah enggak bisa pulang untuk menemani saya. Ya sudahlah, namanya juga saya yang menderita gitu loh. Saya percaya Tuhan menyertai saya gitu loh. Saya diizinkan sakit, pasti juga Tuhan sendiri juga yang akan menyembuhkan. Amin. Puji Tuhan, akhirnya operasi sudah selesai gitu. Waktu itu ayah saya mengatakan, bejo gitu loh. Beruntung sekali kamu, beruntung sekali. Kenapa gitu loh? Kamu dari operasi sampai sadar itu termasuk cepat sekali. Dokter pun juga terkejut gitu loh. Operasi berjalan 2 jam, sementara dari bius sampai sadar itu tuh jalannya cuma 1 jam. Puji Tuhan jalannya 3 jam. Ya bersyukurlah, akhirnya udah tak lewati gitu loh. Setelah kondisi pasca operasi? Oh ya itu, setelah pasca operasi ya bersyukur ya, masih punya teman-teman komunitas menguatkan saya, bahkan pastor itu juga menguatkan saya, masih memantau gitu loh. Gimana setelah operasi? Oh ya pasti beda kondisi, sudah beda ya, tapi tetap bersyukur sama Tuhan. Tuhan menyertai sampai hari ini, bahkan masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa pelayanan, bahkan masih bisa bercare. Itu bersyukur sekali, maksudnya penyertaan Tuhan itu tidak ada habisnya sampai hari ini ya. Itu mungkin Siana mungkin dalam komunitas Care itu mungkin apa yang Kak Siana dapetin? Ya di situ saya bisa bertumbuh ya, terus terang ya. Dulunya tuh saya tuh orangnya pemalu sekali terus terang. Bahkan untuk kesaksian itu tuh saya tuh masih berkata tuh masih tak diatur-atur gitu, maksudnya takut maksudnya ada kesalahan atau tidak gitu loh. Beruntung pemimpin saya Kohandi itu selalu menuntun saya terus, bahkan tidak luput pernah ditantang juga untuk WL. Saya kan mengatakan Kohandi, wah kok terus terang nggak bisa, masa aku ya tega ninggal ke kowe gitu loh katanya gitu. Aku ngasih tugas seperti ini pun nggak serta-merta meninggalkan kamu tuh justru tak latih. Ya puji Tuhan ya maksudnya, walaupun belum sepenuhnya bagus, tapi saya sudah merasa oh ini ya, maksudnya dulu saya juga punya kerinduan WL. Jadinya di situ malah Kohandi mengatakan, di komunitasmu kecil ini tuh kamu malah belajar loh, maksudnya kan orang-orangnya kan kamu kenal, nanti kalau kamu sudah di atas, jadi ini kan kamu tidak akan kaget lagi. Oh ya sudah, bersyukur ya, mesti dapat kekuatan jadinya ya adalah keberaniannya Kak Siana sampai mengalami dari sakit sampai operasi selesai itu juga mungkin keberanian dari ya, itu semata-mata karena penyertaan Tuhan sih. Dari kalau juga, ada Tuhan nggak mungkin bisa. Dari juga kekuatan dari iman yang sudah Kak Siana tanam di Care itu kan juga udah jadi kekuatannya Kak Siana sendiri. Ya kan, kalau enggak dari Care itu mungkin Kak Siana juga nggak dapat dukungan dari teman-teman ya kan, nggak juga dapat dari komunitas yang saling mendukung kan gitu ya. Dalam keadaan down seperti itu masih ada teman-teman yang peduli, Kak Siana masih boleh ingat sama Tuhan. Itu kan ada pertumbuhan iman rohani. Mungkin Kak Siana bisa apa yang ingin sampaikan kepada para pemirsa, kesan dan pesan yang ingin sampaikan? Oke, saya mau cerita ya, maksudnya pesan yang ingin saya sampaikan itu mungkin simpel ya bagi orang lain, tapi semoga kalian terberkati ya. Maksudnya di dalam kesesakan tuh jangan kalian pernah lupa mengandalkan Tuhan. Sekalipun kita kelihatannya tuh kita tuh ingat Tuhan tuh cuman waktu bahagia aja. Jangan salah kita gitu. Kita tuh malah seringlah bersyukur dalam hal-hal kecil. Justru dalam hal kecil itu imanmu akan terbentuk gitu loh. Ya maksudnya jangan lupa bersyukurlah dalam hal kecil sekalipun. Pasti Tuhan hadir kok. Ya
itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Amin. Demikian dalam kesaksian malam pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.